Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari saat ini kita akan memulai worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi setiap pujian penyembahan kami. Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Selamanya
Dia gunung batu keselamatanku. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghancurkan musuh, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja mulia, bila
percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Perlu
setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Amin Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami mau mengucap syukur pada saat sore hari ini. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bersama-sama pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari ya Bapa, berkuasalah atas kami, urapi setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu, bahkan untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Kita semua telah diberkati Tuhan. Nah, saya akan membuka renungan kita pada saat sore hari ini dengan satu hal. Satu peristiwa yang sudah saya alami. Beberapa tahun yang lalu saya melakukan sebuah penelitian di akhir studi saya. Saya meneliti satu kasus mengenai penutupan gereja yang terjadi selama 19 tahun. Jadi ini dalam kurun waktu yang tidak cepat ya, ini sangat lama, 19 tahun seperti itu. Nah, yang saya dapatkan dari penelitian itu ternyata gereja yang mengalami kasus penutupan tersebut telah berusaha sebisa mungkin dengan banyak upaya supaya gereja ini dapat dibuka dengan legal. Meskipun sudah dapat surat izin dengan legal, tetapi masih belum bisa untuk ditempati. Nah, yang saya dapatkan dari penelitian itu waktu itu, di tengah banyaknya upaya yang sudah dilakukan, mereka masih terus mengalami intimidasi dari pihak luar yang menolak untuk gereja itu jangan dipakai. Sampai satu kejadian melalui wawancara yang saya lakukan, gereja ini akan merayakan Natal. Nah, di malam Natal itu untuk persiapan banyak orang datang untuk menolak adanya perayaan Natal tersebut.
Bahkan mereka mengintimidasi warga gereja kalau nanti sampai Natal itu dilaksanakan akan dilempari batu, kemudian dapat ancaman-ancaman dari media sosial dan banyak sekali yang itu seharusnya pikir saya membuat warga gereja itu harusnya takut. Tetapi selama penantian 19 tahun akhirnya gereja ini bisa dibuka. Dan saya percaya itu karena iman percaya mereka bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka supaya gereja itu dapat dibuka. Nah, melalui peristiwa ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan. Kita mau belajar dari satu peristiwa juga yang ada di Alkitab, bagaimana waktu itu bangsa Yehuda mengalami intimidasi, ancaman dari musuh atau dari orang-orang yang pada saat itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan bangsa Yehuda. Kita mau belajar di dalam kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-23 dalam satu perikop dengan judul perikopnya kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Nah, tema kita pada saat sore hari ini adalah luput dari intimidasi musuh. Artinya adalah bebas atau terlepas dari intimidasi atau ancaman musuh. Kita mau belajar dari kitab Nehemia ini secara khususnya, di mana bahwa kitab Nehemia ini merupakan rangkaian cerita akhir yang dialami oleh bangsa Israel di perjanjian lama. Nah, secara khusus di dalam kitab Nehemia ini membahas atau mengisahkan mengenai peristiwa pembangunan kembali tembok Yerusalem. Jadi waktu itu bangsa Yehuda yang telah pulang dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem, kemudian mereka membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, mengapa tembok Yerusalem ini menjadi hal yang penting waktu itu? Karena pada waktu itu tembok kota merupakan satu bangunan yang sangat penting untuk melindungi kota atau daerah kekuasaan itu, yaitu Yerusalem itu sendiri. Jadi ini sangat penting bagi bangsa Yehuda pada saat itu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena kita tahu bahwa ketika mereka baru datang dari pembuangan, mereka datang ke Yerusalem, ke tempat asalnya, tentunya daerahnya pastinya tidak langsung aman ya, akan terus ada ancaman-ancaman dari bangsa lain seperti itu. Sehingga mereka membangun kembali tembok Yerusalem ini. Nah, kita akan belajar mengenai intimidasi seperti apa yang dialami bangsa Yehuda dan Nehemia pada saat itu. Namun sebelumnya kita mau belajar mengenai intimidasi. Intimidasi ini adalah suatu perilaku atau perlakuan seseorang atau kelompok kepada orang lain gitu dengan cara menakut-nakuti, mengancam supaya orang itu takluk kepadanya. Mungkin intimidasi ini sering ya kita dengar, bahkan mungkin kita juga merasa kadang kita sering terintimidasi, kita sering diancam dan lain sebagainya. Nah, intimidasi seperti apa yang dialami Nehemia dan bangsa Yehuda pada saat itu, kita mau bersama-sama melihat bahwa di ayatnya yang pertama, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Nah, pada saat itu, di sini kita mau melihat
ada pihak yang menolak terjadinya pembangunan kembali tembok Yerusalem. Yang pertama adalah Sanbalat. Sanbalat ini adalah seorang gubernur Samaria pada waktu itu, yang tentunya akan berpikir untuk merebut atau menguasai Yerusalem, daerah Yerusalem, sehingga ia menolak adanya pembangunan kembali tembok Yerusalem. Kemudian tokoh yang kedua adalah Tobia, yaitu orang Amon. Dan tokoh yang ketiga adalah Geshem atau orang Arab. Kita bisa melihat di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi dengan jelas ada 3 tokoh, Sanbalat, Tobia, dan Geshem, yaitu orang Arab. Di ayat yang ke-19 disebutkan Geshem orang Arab, mereka menolak adanya pembangunan kembali tembok Yerusalem. Mereka tidak setuju kalau Yerusalem ini lebih maju, Yerusalem ini lebih sejahtera dan lain sebagainya. Jadi ini yang terjadi, ada 2 pihak yang saling berlawanan, yaitu Nehemia dan bangsa Yehuda yang terus mengusahakan pembangunan kembali tembok Yerusalem, dan pihak Sanbalat, Tobia, dan Geshem yang menolak terjadinya pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nah, kita mau melihat di sini bahwa dimulai di pasal yang keempat ini, Nehemia pasal yang keempat ini, intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menolak pembangunan kembali tembok Yerusalem terjadi dalam 2 babak. Kita mau melihat di babak yang pertama. Ini di ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Ini dilakukan dengan intimidasi verbal. Dikatakan ayat yang pertama, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Jadi dimulai dari sakit hati dan amarah oleh Sanbalat ini, akhirnya dikatakan selanjutnya, ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi. Kemudian di ayat yang ketiga, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi Sanbalat dan Tobia berusaha untuk meremehkan, ya kan, dengan mengolok-ngolok, dengan menghina apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Kalau usaha mereka untuk membangun itu nggak akan ada hasilnya, akan cepat roboh dan lain sebagainya. Merendahkan apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Jadi tujuan dari intimidasi yang pertama ini, di babak yang pertama ini, intimidasi verbal ini untuk menghancurkan mental dari bangsa Yehuda. Nah, mungkin hal ini sering ya kita dengar di sekitar kita ataupun mungkin kita sendiri alami gitu kan. Ketika ada orang yang mungkin merendahkan, menghina, mencaci dan lain sebagainya, mungkin yang langsung kena itu adalah mental kita atau mental seseorang yang mungkin dihina, dijelek-jelekan dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan dari mereka, orang-orang yang tidak setuju pembangunan kembali
tembok Yerusalem, yaitu menghancurkan mental bangsa Yehuda supaya mereka tidak melanjutkan pembangunan itu. Tetapi bagaimana respon dari Nehemia sebagai pemimpin pada saat itu dan juga bangsa Yehuda? Kita mau melihat di ayat yang keempat sampai yang keenam. Ayat yang keempat, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Ayat yang kelima, jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Nah, ini respon dari Nehemia sebagai seorang pemimpin bangsa Yehuda pada saat itu, yaitu mengadu kepada Tuhan, berdoa. Kita tahu bahwa Nehemia ini menjadi salah satu tokoh Alkitab teladan dalam berdoa. Jadi respon dari Nehemia tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi ia datang kepada Tuhan, cerita sama Tuhan kalau kami ini dihina Tuhan. Makanya di ayatnya yang kelima, jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu. Jadi Nehemia berdoa kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan apa yang mereka alami, mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Dan kita mau lihat di ayat yang keenam, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini respon dari intimidasi yang pertama, bahwa mereka sama sekali tidak terpengaruh dari hinaan yang dilakukan oleh Sanbalat ataupun Tobia pada saat itu. Bahwa mereka tetap terus membangun tembok itu sampai setengah tingginya. Karena apa? Karena mereka dikatakan di ayat yang ke-6, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi mereka tidak fokus dengan hinaan yang disampaikan oleh Sanbalat dan Tobia, tetapi mereka fokus dengan pekerjaan yang menjadi tugas mereka, membangun kembali tembok Yerusalem. Ini babak yang pertama, kejadian yang pertama, dan kita mau melihat lagi babak yang kedua. Jadi intimidasi ini tidak hanya sampai di sini, kita mau melihat lagi di ayatnya yang ke-7 dan ke-8, saya akan membacakannya. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab, yaitu Geshem tadi, dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Jadi tidak hanya sampai dihina, tetapi mereka bersepakat berkumpul untuk menghancurkan Yerusalem. Dikatakan memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Jadi di babak yang kedua ini adanya persepakatan jahat. Persepakatan jahat. Nah, di dalam terjemahan aslinya di ayat yang ke-8
dikatakan bahwa mereka menyerang Yerusalem dan membuat suatu kesalahan di sana. Jadi disengaja membuat suatu kesalahan di sana, kekacauan di Yerusalem. Nah, ini babak yang kedua, artinya apa? Mereka bersepakat, mereka berkumpul dengan sengaja ya tentunya, menyatukan pikiran, menyatukan hati mereka untuk merencanakan bagaimana caranya supaya bangsa Yehuda itu gagal membangun tembok Yerusalem. Nah, tujuan dari persepakatan jahat ini ya itu untuk memusnahkan. Jadi kalau tadi mentalnya tidak sampai kena, bangsa Yehuda bahkan Nehemia tidak terpengaruh, maka selanjutnya adalah langsung musnahkan saja. Berusaha untuk memusnahkan. Dengan mereka bersepakat, mencoba mencari cara untuk memerangi Yerusalem, bahkan mengacaukan keadaan Yerusalem. Nah, jika diintimidasi pertama tadi, bangsa Yehuda sama sekali tidak terpengaruh, tetapi respon dari intimidasi yang kedua ini kita mau melihat di ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-12. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi respon awal yang dilakukan bangsa Yehuda dan Nehemia pada saat itu, mereka mengadakan penjagaan. Karena mereka tahu akan diserang, mereka tahu bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan pembangunan kembali tembok Yerusalem bisa saja akan menyerang, bisa saja akan memusnahkan kapan saja yang mereka tidak tahu. Akhirnya mereka melakukan suatu penjagaan. Di ayat yang ke-9 itu, kemudian ayat yang ke-10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kalimat yang terakhir, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, di sini kita mau melihat bahwa orang-orang Yehuda pada saat itu sudah mengalami kegoyahan, ketakutan. Karena ada ancaman akan dikacaukan semuanya, akan diserang dan lain sebagainya. Dan itu pastinya mereka mengalami ketakutan sampai berkata, tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, ini respon dari bangsa Yehuda yang sudah mulai goyah, yang mungkin tadi mentalnya masih kuat, tetapi ketika terus mengalami intimidasi, bahkan di ayat yang ke-12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Jadi bangsa Yehuda benar-benar mengalami ketakutan akan dikacaukan semua pekerjaannya, bahkan mungkin akan dihancurkan semua bangsanya dan lain sebagainya. Karena persepakatan yang jahat itu tadi. Jadi
bisa dikatakan bisa overthinking gitu ya. Pada waktu itu pikirannya sudah kemana-mana, ini jangan sampai ini dikacaukan yang kayak gimana, bisa dibunuh, diserang dan lain sebagainya. Jadi waktu itu bangsa Yehuda benar-benar mengalami kegoyahan. Bahkan dikatakan kayaknya tidak sanggup lagi untuk bangun tembok Yerusalem ini. Nah, mungkin sama ya dalam kehidupan kita. Mungkin sekali, oh masih kuat Tuhan. 2 kali, oh masih bisa. Mungkin kalau terus-terus ini, kadang kita juga bilang, kayaknya ini enggak lagi Tuhan. Mungkin seperti itu. Dan mungkin banyak contoh lainnya yang mungkin itu membuat kita goyah, membuat kita takut dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita mau melihat respon dari Nehemia sebagai pemimpin bangsa Yehuda pada saat itu. Bahwa Nehemia harus menghadapi bangsa Yehuda yang goyah, yang mulai takut. Kemudian Nehemia harus menghadapi lawan yang terus menyerbu dengan ancaman-ancamannya. Tapi di sini kita mau melihat respon baik dari Nehemia. Kita mau melihat di ayatnya yang ke-13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Jadi yang pertama ini, Nehemia punya strategi ya. Coba dengan strategi menempatkan bangsa dengan kaum-kaum keluarganya, dengan diperlengkapi dengan senjata dan lain sebagainya, supaya siap ketika ada lawan dapat langsung diserang. Nah ini respon dari Nehemia waktu itu, respon awal. Ia membuat strategi. Dan kita mau melihat respon Nehemia lainnya tidak hanya sampai di situ, tapi kita mau melihat di ayatnya yang ke-14, dan ini yang menjadi poin penting bagi kita. Dikatakan demikian, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, ini yang menjadi respon penting, yang menjadi poin penting juga bagi kita ketika Nehemia harus menghadapi bangsa yang mungkin sudah patah semangat, yang sudah takut, sudah goyah, kemudian bagaimana caranya harus menghadapi lawan. Tapi di sini dikatakan yang pertama, yang menjadi poin penting yang pertama adalah jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan kamu takut. Karena pada saat itu Nehemia melihat fokus dari bangsa Yehuda tidak lagi apa yang menjadi pekerjaan mereka untuk membangun kembali tembok Yerusalem, tetapi fokus mereka kepada lawan-lawan mereka. Mereka menjadi takut, di pikiran mereka hanya memikirkan akan diserang dan lain sebagainya. Maka dikatakan yang pertama adalah jangan kamu takut terhadap mereka. Nah, ini dimaksudkan adalah jangan takut terhadap masalah yang dihadapi. Jadi poin yang pertama adalah jangan takut terhadap
apa yang kita hadapi. Mungkin segala sesuatu yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kemudian tantangan yang kita hadapi, akan lebih sering kita pikirkan. Dan tidak jarang itu membuat kita menjadi takut. Kalau masalah itu akan mungkin menggagalkan kita, masalah itu mungkin akan membawa kita jatuh dan lain sebagainya. Pesan pertama yang disampaikan Nehemia adalah jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan takut terhadap masalah yang kita hadapi. Jangan kita takut terhadap tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Yang kedua adalah ingat kepada Tuhan. Nah, ketika bangsa Yehuda waktu itu terlalu fokus dengan masalah yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, mereka menjadi lupa bahwa mereka ini punya Tuhan yang lebih besar dari masalah mereka. Ingat kepada Tuhan. Nah, ternyata di ayat yang ke-14 ini, tadi yang pertama dikatakan jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ternyata di dalam teks aslinya, kata takut di kalimat jangan kamu takut dengan kata dahsyat, bahwa Tuhan yang maha besar dan dahsyat, ternyata berasal dari kata yang sama. Jadi takut dan dahsyat ini berasal dari akar kata yang sama, yang diartikan takut. Yang berarti takut. Kalau bahasa asalnya adalah yare, yang diterjemahkan afraid atau takut. Nah, ini menjadi satu bagian yang menarik, gitu kan? Yang pertama dikatakan jangan kamu takut terhadap mereka, terhadap orang-orang yang mungkin menyerang kita. Tapi di bagian yang selanjutnya dikatakan ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan yang kita takuti. Jadi kadang kita lebih menaruh rasa takut kita lebih besar kepada masalah yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi atau orang yang mungkin kita hadapi dibandingkan dengan Tuhan yang semestinya harus kita takuti dengan rasa hormat. Nah, ini poin yang kedua, ingat kepada Tuhan. Yang pertama tadi, jangan kamu takut terhadap apapun yang kita hadapi. Tapi yang kedua, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan yang lebih kita hormati dan takuti. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, berperang. Dikatakan, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, bagian yang terakhir ini adalah berperanglah. Artinya adalah ada tindakan. Jadi kalau tadi jangan takut berarti mulai dari dalam diri kita untuk kita berkomitmen tidak takut, kemudian kita mengingat Tuhan, dan yang terakhir ini adalah tindakan, berperanglah. Kita mencoba melawan rasa takut itu. Jadi ini 3 hal penting yang disampaikan Nehemia pada waktu itu untuk mengajak bangsa Yehuda bangkit kembali untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Dan pada akhirnya dari 2 babak tadi
Akhirnya Allah menggagalkannya di ayat yang selanjutnya bahwa Allah menggagalkannya. Jadi dari sebuah pertarungan tadi antara intimidasi dari lawan dan juga respon dari bangsa Yehuda pada saat itu, akhirnya apa? Allah menggagalkan rencana orang yang tidak setuju dengan bangsa Yehuda. Di ayat yang ke-15, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Jadi pada akhirnya Allah menggagalkan rencana jahat itu sehingga bangsa Yehuda kembali menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, kadang kita mungkin merasa ditekan ataupun mengalami masalah dan lain sebagainya yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi berkecil hati, membuat kita menjadi rendah dan lain sebagainya, seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Dan kadang ketika kita berada di dalam ketakutan membuat kita lupa untuk kita mengingat Tuhan. Dan yang perlu kita tahu adalah Tuhan itu selalu dan pasti lebih besar dari segala ketakutan kita. Kalau kita menaruh Tuhan dalam hati kita dan kita percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita punya, dari apa yang kita hadapi, pasti kita akan selalu ingat Tuhan, bahwa Tuhan itu yang akan beserta kita, yang memampukan kita, bahkan Tuhan yang akan menggagalkan semua rencana jahat yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Jadi ini yang menjadi perenungan kita pada saat sore hari ini, bahwa saya katakan sekali lagi bahwa Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Kita mau percaya itu, bahwa Tuhan itu selalu besar di dalam kehidupan kita, dari segala hal yang kita hadapi. Jadi ketika kita takut, ketika kita menghadapi masalah, kita mau percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sehingga Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Amin. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau pujikan Bapa Kau Setia, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia, yang sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapa kita adalah Bapa yang besar, yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita, bahkan atas apapun yang ada di sekitar kita. Kita mau mempercayai Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwa.
Mari malam hari ini kita percaya bahwa Dia Allah yang setia. Dia bukan Allah yang berdiam diri atau Allah yang bersembunyi, tetapi Allah yang selalu menyatakan dirinya dan hadir. Bahkan di dalam keadaan-keadaan yang paling buruk di dalam kehidupan kita. Mari kita bukan hanya sekedar menyanyi pujian ini, tetapi mari kita percayai kata demi kata dari ayat ini. Bahwa Allah itu setia, Allah itu akan menunjukkan kasih setianya. Dan sekali lagi ketika kita percaya, betul-betul kita akan melihat kasih setianya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan percaya. Firman Tuhan kepada seorang ibu, Yesus pernah berkata, "Ibu, jadilah seperti yang kau percayai, jadilah seperti yang kau katakan." Mari kita perkatakan nyanyian pujian dengan percaya. Maka apa yang kita katakan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dalam keadaan apapun ya Bapa, kami mau memasrahkan kehidupan kami kepada kesetiaan-Mu. Kami memasrahkan hidupan kami kepada kasih karunia-Mu ya Bapa. Yang kami mempercayainya tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah disembunyikan dari kehidupan kami. Tetapi Engkau yang senantiasa menyatakan kasih setiamu. Kami percaya kasih setiamu itu akan mengikuti perjalanan kehidupan kami. Orang-orang yang berharap kepada Engkau. Ajar kami bisa mengalami kasih setiamu seperti dialami oleh Yeremia di dalam sumur yang gelap. Dia masih bisa menyanyi, kasih setiamu itu baru tiap-tiap pagi. Biarkan kami boleh ya Bapa mengalami kasih setiamu di dalam setiap keadaan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bersuka cita karena Engkau. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar. Biarkan kasih karuniamu, kasih setiamu nyata betul-betul di dalam perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk tiap-tiap kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau, menikmati hadirat-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, dan menerima jamahan-Mu ya Bapa. Bapa, kami terus berdoa menyerahkan acara WAH kami. Jangan biarkan hanya sekedar menjadi sebuah acara biasa, tapi biarkan di dalam acara WAH kami berjumpa dengan kasih setiamu, dan kami boleh disegarkan dan diperbaharui. Kami percaya semua ya Bapa yang datang kepada Engkau malam hari ini. Engkau berjanji kalau kami percaya, semua yang datang karena percaya tidak akan pulang begitu saja. Engkau berkatakan memberikan upah-upah yang terbaik kepada kehidupan kami. Mari yang katakan saudara, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.